Bener-bener dah, September ini adalah bulan yang sangat-sangat menyenangkan buat para pecinta fotografi dan videografi. Banyak announcement yang menurut gua luar biasa menarik. Episode Shutter News kali ini disupport oleh toko kamera online kamera.co.id. Kayak biasa, sebelum masuk ke informasi pertama, gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi ada lomba foto powered by Creature Preset kita. Yang hadiahnya adalah sebuah kamera mirrorless. Dan biar semakin meriah, di event ini preset kita juga lagi ada diskon gede dengan kode voucher baru Lomba Foto. Buat kalian dapat diskon Rp300.000, lebih dari separuh harga presetnya. Buat ketentuan lengkapnya, kalian bisa cek video kita yang membahas tentang lomba tersebut. Dan ya, kalau kalian tertarik, jangan sampai ketinggalan kesempatan buat menangin kameranya. Masuk ke informasi pertama, gua pengen recap sekaligus 3 kamera yang muncul di tanggal 12 September kemarin. Pertama itu ada Fujifilm yang membawa kamera medium format GFX 100 Mark II yang kita udah ada video unboxing dan reviewnya juga, by the way. Itu adalah kamera medium format dengan performa tertinggi saat ini. Kalau kalian kepo, balik lagi kita udah ada videonya, jadi kalian bisa simak langsung setelah video ini. Atau habis video ini kalian ke video yang lomba dulu ya, bebas lah gitu ya. Tapi video pembahasannya udah ada. Lalu di tanggal yang sama, Sony juga membawa kamera cinema baru di jajaran Cine Alta dengan nama Burano. Yang katanya adalah adiknya dari Sony Venice. Kita sih nggak ada bikin pembahasan ya, karena sebenarnya kamera ini agak out of reach juga di kita. Karena ya bukan kamera budget, gue sempat konversiin harganya itu ternyata kalau di kita konversi aja ya, itu sekitar 300-400 jutaan. Jadi kayaknya kita nggak bakal bahas kamera tersebut juga. Jauh di atas GFX juga harganya. Jadi ya, walaupun itu kamera yang menarik, jadi just info aja biar kalian tahu ada kamera cinema barunya Sony, tapi ya berada di ranah yang bukan ranah-ranah kita juga gitu ya. Sama ada brand Lumix yang di tanggal yang sama juga menghadirkan kamera Lumix G9 Mark II yang sayangnya menurut gua harganya agak terlalu tinggi buat apa yang ditawarkan. Buat Lumix ini kita juga udah bahas di video yang berbeda. Kalau kalian kepo, nanti kalian boleh mampir juga ke video tersebut. Lalu selain itu, di tanggal 12-nya itu juga ada Apple yang meluncurkan seri iPhone terbaru dari jajaran iPhone 15 dan 15 Pro yang sekarang udah pakai USB Type-C. Thank you so much regulator hukum di Eropa gitu ya. Gue lupa siapa yang bikin peraturannya, tapi ya thank you so much karena sekarang iPhone udah pakai USB Type-C. Dan nggak sebatas ganti port doang, sebenarnya implementasinya itu bener-bener menarik perhatian gue. Yang mungkin ini bisa mengalahkan kamera mirrorless sebenarnya. Gimana enggak? Gue sampai berdahak gitu ya, tapi gimana enggak dia bawa fitur layaknya kamera profesional. Kayak buat fotografi, si iPhone 15 Pro ini bisa pakai mode tether. Jadi kalau kalian nggak tahu mode tether, kalau kalian motret itu dicolok kabel nyambung ke laptop dan hasil fotonya langsung ada di mungkin kalian pakai Capture One atau Lightroom atau sebagainya gitu ya. Jadi langsung nyambung ke laptop, mode tether. Dan itu hadir di sebuah handphone. Walaupun detail lebih spesifiknya masih banyak yang jadi tanda tanya, kayak kalau di Petapixel mereka mempertanyakan soal flash speed sync-nya gitu ya, soal sinkronisasi kecepatan flashnya kalau misalkan pengen pakai flash internal. Tapi menurut gua itu juga udah gokil banget. Dan nggak cuma buat foto, kalau buat video dia bisa rekam ProRes 4K up to 60 frame per second direct langsung ke SSD eksternal. Kalah gitu mirrorless gua. Kemarin Fujifilm sih baru kenalin feature itu ada di GFX 100 Mark II yang gua bakal tagihin terus ke Fujifilm biar fitur tersebut turun juga ke Fujifilm X-A2S yang gua pakai. Dan tiba-tiba malah iPhone duluan cuy. Dan tidak meninggalkan kredit juga kalau di ranah kamera mirrorless itu sebenarnya udah dibawa juga sama kayak Blackmagic Design gitu kan. Sama yang lebih consumer level sama brand Lumix. Cuman ya balik lagi, iPhone tiba-tiba menyematkan itu duluan sebelum si Fujifilm X-A2S gua.
Jadi bener-bener gokil banget. Menurut gua ini update yang menarik buat kita pantau dan pastinya kita tertarik juga buat coba ketika udah ada kesempatan. Tidak berhenti di situ, tanggal 14-nya, 14 September kemarin, itu tiba-tiba Blackmagic Design meluncurkan kamera cinema baru yang udah full frame dengan resolusi 6K dan menggunakan L-mount. Yap, Blackmagic Design join L-mount Alliance. Jadi dia satu grup sekarang dengan bukan grup perusahaan ya, maksudnya mountingnya doang bareng-bareng dengan Leica dan juga Lumix full frame. Jajaran kamera Blackmagic ini selalu menarik buat gua, walau sayangnya memang gua belum pernah kesampaian buat coba kameranya. Tapi gua seneng karena ada refresh yang menjanjikan lagi dari kamera ini. Tapi ya buat info dulu aja ya, karena balik lagi gue nggak ada akses ke kameranya walaupun itu bener-bener menarik. Sebelum-sebelumnya tuh dia bawa Micro Four Third, dia sempat bawa Canon EF juga setahu gue kayaknya ya, si Blackmagic Design ini, dan sekarang bawa L-mount Alliance yang pastinya bakal membuat aliansi ini juga jadi semakin kuat. Lanjut lagi, ini ada informasi yang tiba-tiba muncul lagi. Dan ini muncul ketika gua lagi scripting buat si Saturnius ini. Karena tiba-tiba si Rui itu bikin lensa autofocus buat kamera APS-C. Namanya adalah Sirui Sniper. Anjay sekali namanya, dan kalian bisa lihat juga itu desainnya sangat-sangat menggoda, cakep banget. Dan lensanya ini available buat Sony, Fuji, dan juga Nikon lagi. Kayak si Viltrox ya. Jadi mampus banget deh tuh pengguna APS-C-nya Canon RF. Maksudnya APS-C, full frame-nya juga nggak ada gitu, third party sampai sekarang. Jadi ya sangat disayangkan mereka ketinggalan lensa-lensa seru. Tapi buat lensanya sendiri, vokal yang available itu sebenarnya cukup familiar ya. Kita lumayan sering dengar, yaitu adalah 23mm, 33mm, dan 56mm. Jadi mereka kayaknya udah pakai vokal yang memang udah lumayan banyak dipakai, sehingga orang nggak kaku denger angkanya, nggak kayak Viltrox yang nyoba-nyoba dengan 75mm atau 75 masih biasa, 27mm gitu kan yang agak jarang, tapi ya lensanya cakep banget juga kalau kalian belum nonton pembahasannya. Cuman ya itu, di sini si Rui menggunakan vokaleng yang lebih familiar, tapi semuanya f1.2. Jadi akan sangat beradu dengan jajaran Viltrox Pro gitu ya. Bener-bener bulan yang gokil banget karena banyak announcement yang menurut gua akan sangat menyenangkan di dunia foto dan video. Lalu ini ada berita juga dari Canon yang katanya mereka mengajukan paten tentang vertical grip yang membawa active cooling. Menurut gua ini adalah ide yang menarik dan lumayan cemerlang, dan kenapa belum pernah terpikirkan sebelumnya gitu ya sama brand-brand lain. Jadi kita tambahin active cooling tuh dengan nambahin baterai grip lagi. Jadi fungsinya tuh bener-bener banyak si baterai grip tersebut ya. Cuman ya selama tidak ada lensa third party tetap terserah kalian gitu. Karena kalian sebagai pengguna, kalian yang menentukan juga. Tapi ya itu, ada paten yang cukup menarik. Dan ketika gue lagi scripting juga, ini ada informasi yang terakhir tiba-tiba muncul di mana Canon ini ternyata mereka mengajukan rumor, mengajukan paten lagi. Jadi ini sama ya, mengutip dari canonrumors.com, ternyata Canon mematenkan desain kamera dengan mekanisme internal ND filter. Sangat menarik. Dari gambarnya sih kita bisa lihat kalau dia jadi semacam bentuk mirrorless gitu juga ya. Kalau kita lihat dari rangkanya gitu, dari gambar si patennya, mungkinkah ini bakal hadir di Canon R1 atau R1? Hanya waktu yang dapat menentukan. Tapi kalau masih belum bisa lensa third party, masih agak kurang gitu ya. Tapi ya balik lagi, itu informasi yang tetap menarik banget. Cuman kalau misalkan beneran hadir dan udah dipatenin, agak nyebelin ya. Jadi nanti Fuji nggak bisa bikin, Sony nggak bisa bikin gitu ya, kecuali menggunakan mekanisme yang berbeda. Mungkin. Gua nggak tahu juga. Tapi ya itu sedikit informasi yang bisa gue sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi informasi tambahan buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau kalian juga punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa berkarya.